Kalau memang ada clue-clue ataupun gestur tubuh Pak Jokowi akan mendukung yang lain, itu juga kita tidak bisa kita katakan bahwa Pak Jokowi itu akan meninggalkan PDI Perjuangan. Iya. Karena masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi. Ya, inilah perlu perbaikan. Tetapi pembangunan yang telah direncanakan sudah mulai dibangun, hendaknya harus ada berkelanjutan. Halo semuanya, selamat sore. Kita masih berada di channel Mr. Puisi dan kita dinaungi oleh MGP Media akan selalu memberikan informasi mengenai politik, pariwisata, ekonomi, seni, dan budaya, serta yang lainnya. Jadi untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kali ini kita masih berada di pembicaraan mengenai perpolitikan nih. Nah, tema kita kali ini mungkinkah Jokowi akan meninggalkan PDIP? Nah, untuk hal tersebut kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Nah, hal ini banyak sekali diberitakan di berbagai media sosial, bahkan juga ada di televisi nih. Nah, mengenai hal-hal atau isu-isu ini tentunya kita harus menguliknya bersama dengan Mr. Puisi untuk mengetahui bagaimana sih kebenaran dari berita tersebut. Halo Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, selalu baik, ya. Dan berusaha baik untuk seterusnya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai politik, sangat luas sekali. Iya, benar. Kami sebagai pemerhati politik, pemerhati seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi, kiranya perlu juga menganalisa masalah-masalah politik di negeri ini. Iya. Karena politik itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah perekonomian bangsa. Benar. Ya, itulah kiranya MGP Media ini ingin menyajikan hal-hal yang berbau politik, kemudian ada juga kaitannya dengan perekonomian, dan juga ingin berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan bangsa ini melalui berita-berita yang positif, berita-berita yang murni dan tidak merekayasa sebuah berita. Sebuah berita ini kita ambil, kita sadur, kita teliti, kita analisa dari berita-berita yang baik. Apabila ada berita yang kurang baik, tidak perlu dibahas di media MGP ini. Jadi dalam hal ini channel Mr. Puisi Live ini ingin memberikan artinya informasi yang positif, sehingga mudah-mudahan informasi ini dapat memberi pelajaran bagi pemirsa sekalian, juga memberikan peluang untuk teman-teman, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian untuk ikut menganalisa betapa politik negeri ini sangat panas. Karena apa? Karena akan ada pemilu di 2024 yang akan datang. Oke. Nah, Mr. Puisi, kali ini kan kita akan membahas nih Mr. Puisi, katanya ada berita itu Jokowi akan meninggalkan PDIP begitu. Nah, sebenarnya hal apa sih Mr. Puisi yang menyebabkan adanya berita tersebut sampai ramai dibicarakan? Berita simpang siur sungguh banyak di negeri ini. Banyak berita yang benar maupun berita yang salah. Bahkan berita-berita yang bisa membuat bangsa ini semakin bodoh. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama secara positif menilai isu-isu bahwa konon katanya Pak Jokowi mungkin juga untuk meninggalkan PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari judul konten hari ini, Mr. Puisi menyajikan bahwa semua politik kemungkinan itu selalu ada. Tetapi khususnya untuk Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan itu sangat tidak mungkin terjadi. Betapa Pak Jokowi ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan sebagai kader politik, tentunya untuk
Pak Jokowi sendiri pasti tegak lurus dengan Ketua PDI Perjuangan. Tetapi untuk hal-hal lain yang mengenai pemerintahan yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak mungkin juga harus disetir 100% oleh partai politik itu sendiri. Benar. Karena Presiden Republik Indonesia ini adalah milik kita semua, bukan milik partai politik yang mengusungnya untuk menjadi presiden. Nah, kiranya ini yang harus dimengerti bahwa Pak Jokowi itu memang kader dari PDI Perjuangan. Begitu banyak jasa dari Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Terus menjadi orang yang sangat diperhitungkan di negeri ini, sangat berpengaruh di negeri ini, sehingga apa yang telah didedikasikan oleh Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini telah berhasil dengan sukses. Namun keberhasilan ini tentunya banyak juga masih kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kiranya nanti di dalam pemilu 2024 akan didapatkan seorang patriot yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Sehingga jauh mungkin lebih baik dari apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tetapi untuk pembangunan yang begitu masif yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri, itu rasanya sulit mencari tandingannya lagi. Coba kalau tidak ada Pak Jokowi sebagai gubernur DKI saat itu, tidak akan ada sampai hari ini itu yang namanya MRT. MRT itu sendiri ternyata bisa merubah mindset bangsa Indonesia yang tadinya urakan, kotor. Nah, inilah mulainya peradaban baru bagi bangsa Indonesia untuk melakukan hal-hal yang tertib, amanah, bersih, dan berkesinambungan. Mungkin mulai dari MRT inilah peradaban baru bangsa Indonesia ini akan mulai dirintis oleh Pak Jokowi. Sampai ke depan akan ada lagi yang melanjutkan ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Itu di dalamnya betul-betul akan dibangun sebuah ibu kota yang sustainable. Kemudian memulai peradaban baru yang lebih panjang lagi. Sehingga karakter dan bangsa Indonesia ini bisa dipengaruhi oleh sebuah teknologi, tata tertib, kebersihan, dan lain-lain. Itu bisa dirubah dengan sebuah aturan yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, itu yang diamanatkan oleh bangsa ini adalah seorang presiden nantinya untuk dapat meneruskan kembali apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi, apa yang dibangun dan oleh presiden pendahulu kita sebelumnya, sehingga terjadilah kesinambungan. Nah, kalau tidak terjadi kesinambungan, ya akhirnya terputus-putus. Tidak kelar ya, Mr. Tidak kelar. Setiap ada presiden baru, ulang lagi yang baru. Benar. Setiap ada presiden baru, ulang lagi yang baru. Yang sebelumnya ditinggalkan, mungkin begitu. Makanya apa yang dicanangkan oleh koalisi perubahan, apa yang dicanangkan adalah apa yang akan dirubah, kita belum tahu sebetulnya. Sekarang ada ditambah lagi perubahan dan perbaikan. Nah, kalau kata-kata perbaikan ini, Mr. Puisi Channel sangat menyetujuinya. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, ya inilah perlu perbaikan-perbaikan. Tetapi pembangunan yang telah direncanakan dan sudah mulai dibangun, hendaknya harus ada berkelanjutan. Tentunya yang paling pas adalah perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Nah, itu mungkin yang paling pas. Nah, Mr. Puisi, kalau dari pembicaraan tadi, artinya isu yang datang yang kita bahas kali ini bahwa Bapak Jokowi ada kemungkinan untuk meninggalkan PDI itu ada kaitannya dengan pemilihan tahun 2024 ya, Mr. Puisi? Mungkin saja terjadi. Banyak orang menganalisa bahwa Pak Jokowi itu lebih pro dengan Pak Prabowo. Sampai munculnya berita Sampai ini. muncul berita ini. Kemudian dari Projo sendiri juga mengatakan bahwa memang Pak Jokowi lebih condong ke Pak Prabowo. Tetapi kan kita tidak tahu pikiran Bapak Jokowi sendiri. Benar. Karena yang jelas di sini adalah Pak Jokowi kader
PDI Perjuangan tentunya pasti akan mendukung Ganjar Pranowo. Nah, kalau memang ada clue-clue ataupun gestur tubuh Pak Jokowi akan mendukung yang lain, itu juga kita tidak bisa kita katakan bahwa Pak Jokowi itu akan meninggalkan PDI Perjuangan. Iya. Coba kita lihat mulai dari wali kota 2 kali itu PDI Perjuangan yang mengusung Pak Jokowi. Ya kan? Ya. Kemudian Gubernur DKI juga dari PDI dari sendiri. PDI Perjuangan. Ditambah lagi 2 kali menjadi presiden RI, itu sudah 5 kali. Belum lagi putranya dan menantunya. Sudah 7 kali PDI Perjuangan telah menuntaskan programnya sehingga Pak Jokowi dan keluarganya mampu sekarang memimpin bangsa ini dengan baik. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi meninggalkan PDI 100%, saya rasa tidak mungkin. Nah, itu akan banyak sekali masalah-masalah besar yang akan dihadapi. Banyak orang yang menghujat dan tidak sedikit pun juga yang mungkin masih ada juga orang yang memuji Pak Jokowi. Karena keberhasilan selama beliau memimpin hampir 10 tahun lamanya. Nah, sekarang yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana caranya membuat pemerintahan ini menjadi lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Kalau Pak Jokowi itu tidak akan mungkin lah meninggalkan PDI Perjuangan. Oke, berarti kalau disandingkan dengan pemilihan, memang sebenarnya itu asumsi masyarakat saja ya, Mr. Puisi, yang mengatakan bahwa mungkin karena adanya ciri-ciri atau gestur tubuh dari Bapak Jokowi yang akan mendukung ke Pak Prabowo sehingga dikatakan akan keluar. Apakah begitu, Mr. Puisi? Memang ciri-cirinya katanya MK akan mengeluarkan putusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden boleh berumur 35 tahun. Yang sebelumnya harus berumur 40 tahun. Nah, kalau dihubung-hubungkan dengan Gibran, ini kan bisa menyebabkan bahwa ada analisa politik yang membuat menghubung-hubungkan hal ini dengan Gibran. Tentunya kalau Gibran ini menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu kan akan menjadi masalah besar di kalangan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Iya, benar. Nah, memang ada erat hubungannya dari gugatan yang diajukan oleh unsur dari Gerindra ke MK. Kemudian ada juga unsur-unsur lain juga kebetulan mengusulkan untuk capres dan cawapres ini 35 tahun. Nah, tapi kalau memang keputusannya seperti itu, mungkin untuk jangka panjang memang bagus. Mungkin asal tidak diterapkan mungkin untuk pemilihan presiden tahun ini. Kalau diterapkan, kemudian nyata-nyatanya Gibran itu diusung oleh Gerindra, itu akan bukan menyebabkan hal yang baik, bisa menyebabkan suatu tragedi yang sungguh dahsyat. Nah, karena apa? Gibran itu adalah juga tokoh PDI Perjuangan, dan banyak yang mengatakan bahwa tokoh PDI yang cukup senior mengatakan ya Gibran masih terlalu muda, masih ingusan dan perlu belajar yang baik. Dan Gibran juga mengakui bahwa dia memang masih muda dan berterima kasih juga atas kritikan-kritikan para seniornya. Nah, ini kan sebuah narasi yang harus dikembangkan terus bahwa negara kita ini adalah negara yang bermartabat, kemudian yang mempunyai rasa terima kasih kepada yang telah membesarkan kita misalnya. Nah, itulah sehingga kemungkinan besar juga narasi ini memang akan lenyap begitu saja akan lenyap dengan perjalanan waktu. Narasi ini akan lenyap. Nah, kalau terus-terusan ini dikembang-kembangkan lagi bahwa katanya Gibran akan menjadi cawapres, nah itu akan menyebabkan suasana politik semakin panas.
Apalagi sudah semakin dekat ya Mister Puisi. Berarti kan nantinya kalau seandainya pun PDI tidak atau tidak menjadi seorang presiden itu Bapak Ganjar sendiri, artinya Pak Jokowi masih bisa kan Mister Puisi untuk membina atau membimbing presiden berikutnya begitu, tanpa adanya sangkut paut dengan partainya begitu. Ya, sebagai presiden kan pasti yang sudah sukses dalam 10 tahun kepemimpinannya. Suatu saat setelah beliau pensiun jadi presiden mungkin akan mendirikan sebuah yayasan ataupun apa yang namanya, kalau mungkin saja partai politik, kita nggak tahu ya. Karena Projo ini kan juga merupakan kader-kader yang dikomandani oleh Bapak Jokowi. Nah, siapa tahu. Tetapi kalau kita lihat sekarang jumlah partai politik segitu banyak, tidaklah mudah untuk membuat partai politik di samping biaya yang cukup besar. Nah, itu untuk mencari kader-kader di negeri ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Gitu. Oke. Terima kasih Mister Puisi untuk hari ini. Jadi pembahasan kita sudah dijawab ya oleh Mister Puisi bahwa berita adanya kemungkinan Bapak Jokowi itu meninggalkan PDI itu sangat susah ya Mister Puisi, dan sangat tidak mungkin untuk terjadi begitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah selalu menyaksikan channel Mister Puisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Tepuk tangan.